mencapai separuh Muharram. Ya alhamdulillah. Hadirin Allah, masih ada kesempatan kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia, tentu amal ibadah kita, amal sholat kita, tentu Allah sangat menghargainya karena ikut memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mungkin Allah Subhanahu wa taala Allah telah berfirman, wabil khusus dengan panggilan yang akrab, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, dan juga beriman kepada iman-iman yang lainnya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, sangka kepada Allah, nyambung kalau ada panggilan darinya, panggilan sholat, panggilan haji umroh, ada panggilan lagi, panggilan, dan juga ada panggilan namanya panggilan kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, karena itu kita harus istiqomah berlindung, istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menerima hidayah, mendapat hidayah dari awal sampai akhir. Yang kita takutkan lagi adalah di akhir penghujungnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perubahan itu akan menentukan di akhir penghujungnya. Dan kita tahu bahwasanya yang punya hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala bil khusus dalam hal ini Allah telah berfirman, yang artinya wahai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian daripada api siksa neraka. Ini perintah yang pertama. Siapa? Seorang pemimpin, pemimpin rumah tangga, sang suami, wakil rumah tangga, sang istri, agar supaya menyelamatkan dirinya daripada jilatan api neraka, selamat dari kebohongan, selamat dari pengkhianatan, selamat dari dusta, selamat dari ketidakjujuran, selamat melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam tidak cukup hanya menyelamatkan diri, tapi disuruh menyelamatkan keluarganya. Sang suami menyelamatkan sang istri, atau sebaliknya sang istri juga harus menyelamatkan sang suami daripada perbuatan dosa dan maksiat. Saling, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Saling memberikan nasihat tentang kebenaran, saling memberikan nasihat tentang kesabaran, saling memberikan nasihat tentang kasih sayang. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada putra-putrinya. Selamatkan daripada sholat berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Apa iya 1 dibanding 27? Allah sangat memuliakan, Allah sangat menghargai. Dengan berjamaah 1 dibanding 27 jauh banget. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus saling mungkin membangunkan kalau sedang tidur, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya, apa subuh, hanya semata-mata ingin mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan ya putra-putri kita, selamatkan putri-putri kita daripada tidak menutup aurat, tidak berjilbab ketika keluar dari rumah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya alhamdulillah ada sebagian putri-putri kita, hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah ya berhijab, ada yang sudah menutup auratnya dengan sebaik-baiknya Allah Subhanahu. Kalau belum bagaimana? Teruskan diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Karena sebagai seorang
bapak, seorang ibu harus selalu sabar, istiqomah untuk mengajak kebaikan, untuk melarang yang dilarang oleh agama. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang kita selamatkan di samping kita sebagai seorang pemimpin harus memberikan apa? Memberikan uswah hasanah, keteladan yang baik. Sang teladan terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin rumah tangga, sebagai teman dengan para sahabatnya, sebagai pemimpin peperangan, sebagai pemimpin negara. Baginda Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berbagi wastabul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Kita harus menyelamatkan diri, kita juga harus menyelamatkan keluarga kita, wabil khusus putra-putri kita daripada akhlak yang dimana sekarang akhlak ini adalah sangat jauh. Bagaimana sopan santun putra-putri kita kepada bapaknya, kepada ibunya, yang muda kepada yang tua kepada yang muda, atau bagaimana kita sesama tetangga dan seterusnya dan semua. Wabil khusus juga bagaimana terhadap bapak ibu guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ajarkan adab Islam, karena adab Islam adalah memuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita betul-betul bisa menyelamatkan diri sebagai seorang pimpin, dan juga bisa menyelamatkan keluarganya, dan juga menyelamatkan sesama seiman dan bangsa kalau mau. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.